Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, suara saya jelas, Pak? Jelas? Saya nggak usah teriak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatid, para hujat, pengurus DKM Masjid Asy-Syifa, Bapak Ibu jamaah salat zuhur, majelis ilmu yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah himpun kita di majelis yang mulia ini. Allah berikan kesempatan, Allah berikan keimanan keislaman untuk beribadah kepadanya, dan ini menjadi bekal kepulangan kita menghadap Allah nanti. Mudah-mudahan Allah panggil kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya, melebihi nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Terkenang ketika beliau menangis jelang akhir hayatnya, malaikat Jibril bertanya kepadanya, "Ya Rasulullah, lima tabki? Kenapa engkau menangis ya Rasul? Ya Habiballah, ya kekasih Allah." Nabi menyampaikan bahwasanya, "Aku ingat akan saudaraku Aisyah bin Maryam ketika dia sebelum diangkat menyampaikan." Diabadikan dalam surah Al-Maidah ayat 118. "In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Kalau engkau azab mereka, mereka itu adalah hamba-Mu ya Allah. Tapi kalau engkau ampuni mereka, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Kata Nabi, seakan Aisyah alaihissalam bin Maryam berlepas dari umatnya, sementara aku tidak mau berpisah dengan umatku di hari kiamat nanti. Maka Jibril pun menyampaikan kabar itu kepada Allah. Dan Allah perintahkan Jibril menyampaikan wahyu bahwasanya wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Diulang-ulang ayat ini, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Ya Rasulullah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, kelak Tuhanmu akan berikan nikmat kepadamu sampai kamu ridha. Dan Nabi pun menjawab, idzan lan arda wa wahidun ummati finnar. Kalau begitu sekali-kali aku tidak ridha kalau ada satu saja umatku masuk api neraka. Syafaati li ahli jahannamiyin. Sampai-sampai syafaatku, kata Nabi, berlaku juga bagi ahli jahannam. Mudah-mudahan kita yang hadir ini termasuk hamba-hamba umat yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjuangan Nabi, dakwah Nabi tidak pernah sepi dari onak dan duri, gangguan-gangguan dari orang-orang kafir. Yang luar biasa, beliau tetap mendoakan kebaikan buat umat. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam ketika dikatakan orang gila, diusir, di doa akhirnya Nabi Nuh mengatakan, qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Nabi Nuh berkata, Rabb, la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Jangan kau biarkan orang-orang kafir itu rumahnya satu pun jua. Innaka in tadharhum, sesungguhnya kalau engkau biarkan mereka, yudillu ibadaka,
hanya menyesatkan hamba-hambamu, wala yalidu ila fajiran kafara, dan mereka tidaklah melahirkan kecuali orang-orang yang fajir, orang-orang yang kafir. Tapi bagaimana Nabi Muhammad ketika beliau dilemparin batu kotoran oleh penduduk Taif, ketika di perang Uhud beliau disiapkan lubang oleh Ibnul Qum'ah, lalu dilempar batu dari atasnya sehingga baju besinya bagian kepalanya retak, bibirnya pun pecah, kena panah dari sebelah kanan, sebelah kiri, pipinya, kemudian gigi serinya patah. Ketika darah itu hendak menetes, Nabi letakkan tangannya di bawahnya dengan kainnya, jangan sampai ada darah itu menyentuh tanah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa enggak engkau biarkan darah itu mengalir di tanah? Kata Nabi, aku mendengar perbincangan malaikat, kalau sampai darahku menyentuh tanah, Allah akan binasakan orang-orang kafir itu. Lah, kan justru enak ya Rasulullah, kita tidak usah melawan mereka. Kenapa enggak engkau biarkan saja? Apa kata Nabi? Bahkan saat itu Umar mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau doakan mereka, pasti mereka akan binasa. Dan Nabi mengatakan, innama bu'istu rahmatan wala la'anan. Aku diutus pembawa rahmat, bukan pembawa laknat. Dan aku enggak menghendaki mereka binasa. Bahkan beliau pun mengangkat tangannya, Allahumma ufir lahum, warhamhum, wahdihim, wa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka yang telah berbuat zalim ini, yang telah menentang dakwahku. Wahdihim, berikan hidayah kepada mereka. Warhamhum, sayangi mereka. Berikan rahmat pada mereka. Wa innahum la ya'lamun, karena mereka berbuat demikian karena tidak tahu. Di Taif, malaikat Jibril membawa temannya Malakul Jibal. Ya Rasulullah, lau syi'ta la rafa'tul ahsabain. Kalau engkau mau, biarlah ku angkat dua bukit yang besar itu. Ku binasakan orang yang mengusirmu, melempari engkau dengan batu dan kotoran. 3 penduduk Taif, 3 suku. Maka Nabi pun kembali mengangkat tangannya dan melarang Jibril, la arju ayyukhrijallah min aslabihim may ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'an. Jangan lakukan. Aku masih berharap ada anak cucunya nanti yang menyembah Allah. Kalau sekarang yang ada mengusir aku, melawan dakwahku, mudah-mudahan ada anak cucunya nanti ada yang menyembah Allah. Masih ada harapan yang dalam tulang sulbi mereka mungkin ada anak-anak orang-orang yang soleh. Dan itu ternyata benar. Setelah Fathu Mekah, penduduk Taif berduyun-duyun bersyahadat. Diabadikan dalam surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nas, engkau melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berduyun-duyun, berbondong-bondong masuk dalam agama Allah, bukan hanya bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Mereka berbondong-bondong dari Bani Tamim, dari orang-orang Taif, orang-orang Quraisy yang tadinya melawan. Dan ketika itu terjadi, perintah Allah kepada Nabi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah subhanallah. Bihamdi rabbika wa bihamdi. Wastaghfir, astaghfirullah. Wa atubu ilaih, dan bertaubatlah. Ini surat turun 80 hari sebelum beliau wafat. Dan semenjak itu kata Aisyah, Nabi selalu mengulang-ulang, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Sesuai dengan perintahnya tadi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Coba diikutin. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Nanti kalau lupa bisa dilihat channel YouTube-nya.
Ini YouTube-nya suaranya insya Allah tetap jernih. Jadi para ulama mendefinisikan bahwa tasbih, takbir, tahmid, kemudian istighfar tadi itu bagian dari perintah Allah yang Rasulullah jalankan sampai beliau wafat. Beliau ngulang-ulang itu kata Aisyah. Bagian yang lain bahwa tasbih, tahmid itu dikatakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Nah, kalau itu umum. Tapi kalau yang tadi memang khusus itu, 4 itu. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini juga kalau bagi siapapun sudah merasa kok umur kita itu sudah dekat ada tanda-tandanya, banyak dengan zikir ini. Rasulullah mengatakan la'alila alqakum. Boleh jadi aku tidak ketemu kalian ba'da amihim hada, setelah tahun ini. Benar memang itu haji wada, Rasulullah enggak haji lagi. Pulang ke Madinah sakit keras 15 hari, kemudian 3 hari sakit keras, beliau pun wafat. Dan disitulah kata Aisyah, Nabi selalu ngulang-ngulang doa ini. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Setiap orang ada tanda-tandanya. Nabi pun ada tandanya. Kita pun ada tandanya. Orang tua kami dulu di Solo, bapak saya itu sebelum wafat juga ada tandanya. Beliau minggir-minggirin kursi seperti kursi lebaran itu. Keluarga pada nanya kenapa? Mau banyak tamu. Rupanya itu 2 hari sebelum beliau wafat. Biasanya kita ada tanda-tanda. Kalau sebagian ulama mengatakan di jasad kita juga ada tanda-tanda. Dulu malaikat pernah menyampaikan kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa protes. Katanya aku akan berikan tanda. Nah ini tanda yang umum. Sebelum ajal tiba. Apa itu? Itu tanda yang pertama. Kepala kamu sudah ubanan, sudah banyak ubannya. Itu tanda yang umum tuh. Lalu bongkok. Kalau duduk maunya nyandar. Yang nyandar-nyandar hati-hati. Ada tanda. Lalu apalagi? Gugur, gigi-gigi sudah pada gugur. Nah, ada tanda 40 hari. Wallahu alam. Ini juga kata seorang ulama juga. Tandanya rambut kita. Kalau kita isik-isik udah nggak bunyi, dia udah nggak hidup rambut itu. Kalau ini kan masih bunyi, sik-sik masih kedengeran ini. Kalau, nah coba. Kalau isik-isik nggak bunyi, ya itu udah mati rambutnya itu. 40 hari setelah itu tuh udah dekat banget tuh. Perbanyak ini. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Lalu kenapa Rasulullah bisa bersikap demikian mulia dibanding nabi-nabi yang lain? Ada rahasianya. Kalau Nabi Musa itu beliau berdoa, Rabbis rahli sodri wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku. Tapi Nabi Muhammad belum minta, sudah dikasih. Alam nasrah laka sodrak. Ini surat setelah Al-Duka letaknya. Bahkan sebagian ulama seperti Tawus, Umar bin Abdul Aziz itu kalau baca Al-Duha lanjut sampai Alam Nasrah itu nggak pakai bismillah. Dianggap satu surat. Wa amma binikmati rabbika wa haddis, langsung Alam Nasrah laka sodrak. Tapi jumhur ulama mengatakan ini 2 surat. Bukankah ku telah lapangkan dadamu, ini kembali kepada Nabi Muhammad. Sebelumnya Allah menyebut nikmat-nikmat. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Allah nggak pernah meninggalkan kamu. Wa wajadaka dhalan fahada. Allah menemukan kamu dulu dalam keadaan tersesat, lalu Allah berikan hidayah. Sesat dalam arti jalan, lalu jalan itu kena ketutup pasir, mau pulang nggak tahu. Allah pun berikan jalan pulang. Bahwa jadaka ilang fagna, dulu kamu fakir, Allah kayakan dengan memperistri Khadijah yang kaya raya untuk berdakwah di jalan Allah. Dan nikmat-nikmat itu ditambahkan alam nasrah laka sadrak. Bagaimana prosesinya? Allah lapangkan dada Nabi, ruwiya diriwayatkan. Anna Jibril alaihissalam, Jibril alaihissalam datang. Kapan itu? Atahu wa huwa inda murdiati Halimah. Beliau lagi dalam penyusuhan Halimah Sa'diyah. Wahwa ibnu arba. Nabi Muhammad umurnya 4 tahun. Arba'u sinin. Fasaqqa sadrahu. Dada Nabi itu dibelah. Wa akhraja qalbahu. Dikeluarkan jantungnya. Ghasalahu. Dibersihkan. Wa naqahu. Dicuci. Lalu mala'ahu ilman wa imanan.
dipenuhi dada Nabi dengan ilmu dan iman. Maka siapapun yang pengen lapang dadanya, datang ke majelis ilmu, Allah tambahkan ilmu, tambahkan iman, ini akan tambah lapang dada kita. Ilman wa imanan, summa raddahu, dibalikin lagi. Kemudian syaqqa aidan, dibelah lagi, kapan? Inda bulughihi, ketika balik. Asyara sinin, umurnya 10 tahun. Summa indal bi'sah, dibelah lagi, dibersihkan lagi. Indal bi'sah, ketika beliau diangkat jadi nabi. Umurnya 40 tahun. Walailatal isra, dan dibelah lagi ketika Isra dan Mi'raj. Jadi 4 kali pembelahan. Famarrat as-saku arba' ala sahih. Kata Imam Nawawi dalam tafsir Marahul Labid, dikasbi makna Al-Quranil Majid. 4 kali pembedahan. Sehingga beliau itu dijadikan hatinya itu selapang-lapangnya. Nggak pernah marah kalau karena dirinya yang disakitin. Nah, kenapa kok yang dibelah dadanya? Jantungnya, kok yang diambil jantungnya dibersihkan? Li'annahu mahalul waswasah. Jantung ini tempat waswasah. Tempat membisikkan sesuatu. Dimana syaitan itu datang membisikkan melalui jantung. Setan tidak bertahta dalam kolbu, dalam jantung manusia. Tapi Allah tidak mengizinkan. Inna syaitan yajri majridam. Dia cuman sampai ngalir di darah kita. Nggak sampai ke jantung. Nah, lalu, apakah Nabi juga digoda? Kata Nabi, iya, a'ani Allah. Tapi Allah tolong aku. Sehingga syaitan tidak bisa menggoda Nabi. Khusus Nabi. Kalau buat kita, waswasah itu ada. Dan dalam ilmu patologi sosial, itu waswasah itu penyakit yang banyak menghinggapi kebanyakan orang. Waswasah, bimbang, ragu. Dan dalam Al-Quran kalau kita cek ternyata di awal hingga akhirnya itu juga ada. Dzalikal kitabula raiba fih. Kitab ini nggak ada keraguan. Kenapa orang-orang itu dulu kafir menentang Nabi? Karena ragu sama kitab, ragu sama Nabi. Dan di ujungnya kita harus berlindung dari sifat keraguan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Surat An-Nas itu. Dan itu juga was-was, bimbang. Ini hanya ada di dunia. Penyakit ini kalau sudah sampai ke akhirat, was-was itu hilang. Yang ada yakin. Rabbana amanna, kami semuanya sudah beriman. Amat tanas nata ini engkau telah matikan kami 2 kali. Wahai yang tanas mata ini kau wafat hidupkan kami 2 kali. Wahal khurujim min sabil, apa bisa enggak kalau kami kembali ke dunia? Ada jalan enggak kembali ke dunia? Mereka kalau udah ke akhirat, iman seiman-imannya. Yang tadinya ragu kalau ke akhirat jadi iman. Tapi sudah terlambat iman saat itu. Kenapa? Dunia sudah tidak ada. Sudah jadi akhirat. Nah, kembali lagi. Jadi al-qalbu itu adalah mahalul waswasah. Yang kedua, mahalul aqli wal ma'rifah. Qalbu itu tempatnya akal dan ma'rifah. Yang itu syaitan menuju. Alladzi yaqsuduhu syaitan. Maka setan berusaha untuk menggoda. Dalam diri ini ada namanya masul malaikah, ada namanya masus syaitan. Bisikan malaikah dan bisikan setan. Kalau kita bangun malam jam 2, setengah 3, malaikat bisikin, ayo bangun, salat malam, ayo bangun, sujud, ibadah. Berkata setan, baru jam 2, baru setengah 3, entar aja. Setan nggak akan mengatakan kamu nggak usah sholat, nggak. Entar dulu, nanti saja. Mau tobat juga nanti dulu. Mau berbuat baik nanti dulu. Itu tipu daya syaitan. Kenapa? Karena sungguhnya di ujung daripada alam Nasrani, wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai kamu kerjakan kebaikan, lakukan kebaikan berikutnya. Jangan nunggu nanti. Selesai sholat wajib, zikir. Setelah itu doa. Setelah itu majelis ilmu. Setelah itu sholat sunnah. La yahluwanna ahadukum. Jangan sampai salah seorang dari kalian, antara kalian itu waktunya kosong. Kosong itu tipu daya syaitan. Kata Umar, aku benci sama orang yang sibuk ngurusin akhirat, lupa dunianya. Dunianya jadi beban bagi orang. Dan aku benci sama orang yang suka ngurusin dunianya, lupa akhiratnya. Dan yang paling aku benci, kata Umar, inni akrahu an ara ahadakum farigan la fi amalid dunya wala fi amalil akhirah. Dan paling aku benci, aku melihat orang di antara kalian tidak sibuk ngurusin dunia, nggak sibuk ngurusin
akhirat. Lalu apa? Nganggur. Nggak ngapa-ngapain. Udah nganggur, duha juga enggak, tahajud enggak, belajar enggak. Paling aku benci, kata Umar. Jadi, wa ila rabbika farghab. Dan ujungnya ini hanya kepada Tuhanmu kamu berharap. Ini memang saya ringkas, sebenarnya ini kalau dipanjang nanti. Tetapi waktunya kan 20 menit. Jadi mudah-mudahan yang sedikit ini dapat kita ambil manfaatnya. Yang jelas, teruslah wa ila rabbika farghab, berharap kepada Allah. Teruslah berusaha, isi waktu dengan kebaikan dan kebaikan. Karena di hari kiamat nanti orang itu menyesal. Bisa ngucap alhamdulillah, kok nggak ngucap alhamdulillah. Nyesel. Cuman kehilangan waktu, ada kesempatan bilang alhamdulillah, tapi dia nggak ngucap, itu nyesel. Berapa banyak waktu-waktu yang kita sesali. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita akhiri dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Hakim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Jikalau tidak Engkau ampuni kami dan Engkau sayangi kami, niscaya kami termasuk hamba-Mu yang merugi. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni juga dosa dan salah kedua orang tua kami. Sayangi mereka, di mana mereka mendidik, menyayangi kami di kala kami masih kecil, ya Allah. Di antara yang hadir dirinya, keluarganya, saudaranya, yang sakit berikan kesembuhan, yang sempit berikan kelapangan, yang sulit berikan kemudahan, yang jahil berikan ilmu-Mu. Ya Allah, karuniakan kepada kami, keluarga kami, menjadi hamba-Mu yang ahli Al-Quran, min ahli ilmi wa ahli khair, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir saya mohon Al-Fatihah buat hajat saya, ingin mendirikan pesantren gratis untuk tahfidz di Cilengsi. Bagi Bapak Ibu yang mau berminat nanti berwakaf juga boleh, tapi saya mohon doanya. Ummul Kitab, insya Allah saya peletakan batu pertama tanggal 26 Oktober. Allah hadiniah wa kulin dan salih wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya jabira kulli kasir, ya mughniya kulli faqir, ya mamana kulli khaifu, ya muyassira kulli asir, yassir alaina kulli asir, wa taysirul asiri alaika yasir. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.